11 sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. 1. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersukacita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan, ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya, tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silahkan datang, ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid. Tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid
tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad ketiga, abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah SAW tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah. Yang terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir, dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkarol maulida faqila lahu," misalnya, "Limada tafrahu bi maulidin nabi?" Apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anaknya keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku seneng. Lho iki lahirnya Nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktubah membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten ta logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus tuh ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban tuh seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal mathani. Terus fahazarul yumni gharrat, mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak. Nabi justru tawaf rakiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi, karena Nabi tawaf rakiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdal, semuanya berkah. Kepada saudara-saudara kita pengikut mazhab, terutama pengikut Imam Syafi'i, inilah akidah Imam Syafi'i. Namun sayangnya ada orang yang mengklaim pengikut Syafi'i atau pengikut 4 mazhab, bahkan mengharuskan dan mencela orang yang tidak mau ikut. Giliran akidahnya ambilnya dari Abul Hasan al-Asy'ari, bukan dari Syafi'i. Imam Syafi'i jauh lebih berilmu. Kenapa enggak ikut akidah Imam Syafi'i? Kok ikutnya akidah Abul Hasan al-Asy'ari? Itu pun akidah beliau yang lama, yang beliau sudah nyatakan saya rujuk darinya. Tapi mereka masih mengikuti akidah beliau yang lama, yang disebut akidah Asy'ariyah. Baik, riwayat 4 imam mazhab tentang keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Yang pertama Imam Abu Hanifah, beliau berkata, Inna lillahi subhanahu wa ta'ala fis sama' dunal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bukan di bumi. Faqala lahu rajulun ara'aita qaulallahi ta'ala wa huwa ma'akum.
Maka seseorang berkata kepada beliau, lalu bagaimana pendapatmu dengan firman Allah, Dia selalu bersama kalian, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Jadi orang ini mau berkata, kenapa kamu mengatakan Allah di atas langit, bukan di bumi? Padahal Allah mengatakan Dia selalu bersama kalian. Jadi maksudnya dia ingin mengatakan Allah itu di mana-mana, atau Allah menyatu dengan hamba. Maka apa jawaban Abu Hanifah rahimahullah? Huwa kama taktubu lirrajul inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Makna ayat itu sama seperti engkau menulis surat kepada kawanmu, saya selalu bersamamu, padahal kamu jauh darinya. Jadi makna bersama tidak selalu bermakna menyatu. Ya, sama dengan kalau kita mengatakan dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita, padahal bulannya di langit. Ya, engkau selalu di hatiku. Ya, padahal dia di luar hati. Ya, jadi nggak selalu bermakna menyatu. Baik, ini kata Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, beliau berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di setiap tempat. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tapi zat Allah di atas langit. Itu pemahamannya Imam Malik. Sekarang Imam Syafi'i, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-qawlu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladzina ra'aitum wa akhadtu anhum. Pendapat yang sesuai sunnah, yang aku ikuti dan aku pun melihat sahabat-sahabatku ahli hadis yang pernah aku temui dan aku belajar dari mereka. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan, wa Malik, dan Imam Malik. Ini dua guru Imam Syafi'i. Wa ghairuhuma, dan selain mereka, ulama ahlu sunnah yang pernah ditemui dan diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i. Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat untuk berikrar terhadap syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan juga sepakat bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Sepakat jemaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat. Yang menukil kesepakatan itu siapa? Imam Syafi'i, dari seluruh guru yang pernah beliau temui. Terakhir, apa kata Imam Ahmad? Kata beliau, Allahu azza wa jalla fawqa as-sama'i sabi'ah ala arsyihi ba'inun min khalqih wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Allah azza wa jalla di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Jadi enggak bersatu dengan arsy, tapi Allah di atas arsy. Sedangkan kekuasaannya dan ilmunya di setiap tempat. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah dan kekuasaan Allah azza wa jalla. Iya. Ini jemaah sekalian nukilan dari 4 imam mazhab, sekaligus di situ seperti kata Imam Syafi'i tadi mengandung nukilan ijma' ulama. Bukan hanya 4 imam mazhab ini. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak di mana-mana. Tidak ada yang berkata begitu. Tidak ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak ada. Tidak ada yang berkata begitu. Semuanya mengatakan ucapan yang sama. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Dan tentu Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Adapun yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Walhamdulillah. Sebagai kesimpulan, kata Imam Ibnu Qudamah, wa ala hadza daraja salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum. Dan inilah akidahnya salaf dan para imam generasi berikutnya radhiyallahu anhum. Kulluhum muttafiquna, semuanya sepakat alal iqrar wal imrar, untuk mengakui dan membiarkan, mengakui semua sifat-sifat Allah dan membiarkannya tanpa menafsirkannya.
wal itsbat, serta menetapkannya lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tanpa Aamintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayursila alaikum hasiba. Yang jelas Allah resminya istilahkan zatnya itu man fis sama, zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu, karena tidak butuh tempat. Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Mana bingung kan? Wah, pidato ini Pak Zaiduddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Kan itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditasket ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua yang balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah itu, pokok istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopo, malah pengiran kok ngecat barang malah repot. Pokoknya sementing kowe nglafat lafat sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sambok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Soalnya kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno date ya sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sito, kul wawaw ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau harus suwi aku pikiran, kalau tahu kita suaras. Kalau nabi kadang ini SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah yang hadis ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina Allah, fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini terus buleten itu ora usah mikir. Nah Imam Ghazali yang mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di itu pokoknya di itu objek. Daripada kayak mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik mana takut banyak, malah disimpul loh. Benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih. Kalau gitu malah ribet mana ya? Ya orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanut Quran era sanut semacam-macam. Allah itu sopo zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau akhwal ya atau af'alullah, bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat. Maulid itu Abu Lahab. Sampeyan cocok ra cocok. Dados derenge wonten ormas-ormas Islam, pertama sing untuk barokah Maulid itu sinten? Abu Lahab. Terus ya Bang ya. Gus. Kalau niku keluarga Kudus, bapak kula tiyang Kudus. Terus ketok itu aku Bang, tenang ya Bang rasa tersinggung. Nah niki teng Khaulal Ikhtifal niku halaman 15. Kesane Jawa Sabib niku mboten nopo Habib Haidar sing nyemak.
Kula waos bae kersane ana seksine ten. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dawuh Sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran bi maulidin Nabi. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumis Isnin. Dados diriwayatkan bahwa Abu Lahab